Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan daurah kita untuk mengkaji mudzakkirah yang berjudul Zadu At-Talib fi Adabi At-Talab, dan kemarin kita telah membahas tentang Adabu At-Talibi fi Nafsihi. Kita sudah bahas berapa? 2. Yang pertama, Al-Ikhlasu Lillahi fi Talabil Ilm. Yang kedua, Al-Amalu Bil Ilm. Kali ini kita akan membahas adab yang ketiga yang ada di halaman 7. Nah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-ustadz Abdullah Zain al-Furfalinjabi hafizahullahu ta'ala. Salisan at-taqwa wa khasyatullah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Qala al-'alamatu Sa'di rahimahullah, wa qad rattaballahu 'ala at-taqwa min khairid dunya wal akhirati syai'an katsiran. Fa dzakara huna anna man ittaqallaha hasala lahu arba'ata asya'in. Hasala lahu arba'atu asya'in. Kullu wahidin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Al-awwal al-furqan, wa huwa al-ilmu wal huda alladhi yufarriqu bihi sahibahu bainal huda wad dalal wal haqqi wal batil wal halali wal haram wa ahli sa'adati min ahli syaqawah. As-sani wasalis takfirus sayyi'at wa maghfiratuz dzunub, wa kullu wahidin minhuma dakhilun fil akhar ngindal itlaqi wa ngindal ijtima'i. Yufassaru takfiru indal itlaq, yufsaru indal itlaq wa indal istima'. Indal itlaqi wa indal ijtima'i, itu ada koma di situ. Kullu wahid minhuma dakhilun fil akhar indal itlaq wa indal istima', gitu cara bacanya. Wa indal ijtima'i yufassaru takfirus sayyi'ati bizdzunubi sahair wa maghfiratuz dzunubi bi takfiril kabair. Ar-rabi' al-ajrul 'azimu was-sawabul jazilu liman ittaqahu wa athara ridahu ala hawan nafsi. 6. Ini adalah adab personal yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang santri, seorang penuntut ilmu, yaitu at-taqwa wa khasyatullah, ketakwaan dan perasaan takut kepada Allah. Adab ini enggak dianggap sama orang-orang yang mendewakan akal, orang-orang rasionalis. Mereka menganggap enggak ada hubungannya ilmu dengan sholat, itu enggak ada hubungannya. Banyak orang-orang yang ilmunya banyak walaupun dia itu enggak takwa, enggak puasa. Enggak ada hubungannya itu antara pinter sama takwa. Orang itu yang penting belajar, baca, semangat, dah cukup. Banyak kok kita melihat orang-orang yang cerdas, profesor enggak pada sholat. Nyatanya dia juga tetap jadi profesor. Orang-orang yang ngomong seperti ini biasanya karena tidak faham bahwa
ilmu yang dibutuhkan oleh seorang hamba itu bukan sekedar ilmu. Bukan sembarang ilmu. Makanya kalau kita perhatikan, ilmu macam apakah yang kita minta kepada Allah setiap pagi habis subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Perhatikan baik-baik. Kita diajarin untuk minta bukan sekedar ilmu. Tapi kita disuruh minta ilman nafi'an. Kita disuruh minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan diukur sudah dapat gelar profesor. Bukan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Banyak orang-orang yang enggak doktor, enggak profesor, ilmunya bermanfaat. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Profesor enggak beliau? Hah? Profesor? Bukan doktor, bukan profesor beliau. Tapi ilmunya melebihi profesor. Enggak ada apa-apanya. Seujung kukunya enggak ada. Jadi yang kita minta itu bukan sekedar ilmu yang dicerna di otak, tapi ilmu yang bermanfaat yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah. Itu yang kita minta. Dan ilmu itu tidak akan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kalau tidak diiringi dengan takwa. Kalau tidak diiringi dengan khasyatullah, perasaan takut kepada siapa? Allah. Maka adab yang ketiga adalah at-taqwa wa khasyatullah. Dalilnya apa? Kalau orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal ayat 29. Surat Al-Anfal ayat 29. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah menjanjikan 4 balasan. Dan satu saja dari 4 ini, kata Imam As-Sa'di, khairun minad dunya wa ma fiha. Kita dapat satu saja dari 4 ini, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ternyata di sini bukan dikasih 1, dikasih berapa? 4. Apa yang pertama? Yaj'al lakum furqana. Siapapun yang dikasih, barang siapapun yang bertakwa, maka dia akan diberi furqan. Furqan itu kalau diterjemahkan letterlek artinya pembeda. Artinya pembeda. Farraqa yufarriqu. Ya. Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di, al-furqan huwa al-ilmu. Siapa yang bertakwa, dia akan dikaruniai ilmu oleh Allah. Tapi bukan sekedar ilmu. Bukan ilmu biasa.
Ya. Yang bisa dibeli dengan duit, yang dijadikan sebagai bahan untuk saling sombong-sombongan. Tapi ilmu alladhi yufarriqu bihi sahibuhu bainal huda wad dhalal. Ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Wal haqqi wal batil. Ilmu itu bisa digunakan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Wal halali wal haram. Bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Wa ahlis sa'adati min ahlis syaqawah. Dengan furqan tersebut, seseorang bisa membedakan antara manusia yang selamat dengan manusia yang celaka. Antara golongan yang baik dengan golongan yang buruk. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan sekedar orang ini dapat gelar, enggak. Dapat gelar tapi enggak bisa membedakan halal dan haram, untuk apa ilmunya? Punya gelar yang tinggi tapi enggak pernah sholat di masjid, untuk apa ilmunya? Lebih pintar anak TK yang tahu jalan ke masjid dibandingkan profesor yang tidak pernah tahu jalan ke masjid. Lebih pintar anak TK. Gak perlu sampai S3 dia tahu jalan ke masjid, berangkat pula ke masjid. Ya. Ini adalah balasan yang pertama. Kalau orang bertakwa maka dia akan memiliki furqan. Apa tadi furqan? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ini yang kedua dan yang ketiga sekaligus. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, ini yang kedua. Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan akan ampuni dosa kalian. Dan di sini Syekh As-Sa'di memberikan tambahan pelajaran. Apa bedanya antara dihapuskan dosanya dengan diampuni? Kata beliau, takfirus sayyiati wa maghfiratudz dzunub wa kullu wahidin minhuma dakhilun fil akhar indal itlaq. Jadi antara takfirus sayyi'at sama maghfiratudz dzunub itu saling bertautan. Tapi kata beliau wa indal istima', tapi ketika digandeng dalam satu kalimat menghapuskan dosa dan mengampuninya, maka yufassaru takfirus sayyi'ati bidzunubis shaghair. Maka takfirus sayyi'at yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Wa maghfiratudz dzunub bitakfiril kabair. Maghfiratudz dzunub berkaitan dengan dosa-dosa besar. Berarti orang yang bertakwa dijanjikan dihapuskan dosanya yang besar dan yang kecil. Kemudian yang keempat, wallahu dzu fadlin azim. Al-ajrul azim was-thawabul jazil liman ittaqahu wa athara ridahu ala hawa nafsihi. Janji pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang mau bertakwa dan lebih memilih ridha Allah dibandingkan nafsunya. Nah, wa qala ta'ala وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله. وقد قيل للإمام أحمد من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الورق. قيل له إنه ليس له اتساع في العلم.
قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. Nah, dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 27, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ini dalil yang menunjukkan adanya korelasi antara khasyatullah dengan ilmu. Antara takut kepada Allah dengan ilmu memiliki korelasi yang erat. Di mana Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi ulama, orang yang berilmu itu akan menambah perasaan takut kepada Allah. Perasaan takut kepada Allah akan menambahkan ilmu. Ada korelasi yang sangat erat. Makanya kata Imam Ahmad apa? Aslul ilmi khasyatullah. Pondasinya ilmu. Ya. Intinya ilmu itulah khasyatullah. Jadi kalau orang punya ilmu tapi tidak menumbuhkan dalam dirinya khasyatullah, berarti ilmunya itu kurang bermanfaat. Atau bahkan tidak bermanfaat. Menarik sebuah kisah. Ketika Imam Ahmad itu ditanya, "Man nas'alu ba'dak?" Wahai Imam, kalau engkau sudah meninggal, kalau ada apa-apa, kami tanyanya ke siapa? Kalau kami butuh fatwa, setelah engkau meninggal, kami konsultasi sama siapa? Apa kata beliau? Abdul Wahhab Al-Warraq. Abdul Wahhab Al-Warraq. Kalian tanyanya sama orang ini. Namanya siapa? Abdul Wahhab Al-Warraq. Siapa yang belum pernah dengar nama ini sebelumnya? Abdul Wahhab Al-Warraq. Sudah semua? Sudah, barusan. Enggak, maksudnya sebelum sekarang. Baru sekali ini ya. Berarti ini bukan orang terkenal. Ya, bukan orang terkenal. Kalau Imam Ahmad kan kita sering dengar namanya. Imam Ahmad bin Hanbal sering kita dengar, tapi Abdul Wahhab Al-Warraq baru kita dengar. Ya. Kalau santri aja baru dengar, apalagi bukan santri. Ya. Bukan orang terkenal. Maka qila lahu, ada yang bertanya, innahu laisa lahu ittisa'un fil ilm. Wahai Imam, orang itu siapa? Abdul Wahhab Al-Warraq itu bukan orang yang ilmunya luas. Bukan orang yang ilmunya luas. Ini tentunya pakai ukuran zaman dahulu ya. Bukan ukuran zaman sekarang. Dibandingkan kelas 1 ya jelas lebih. Jangan kelas 1. Dibandingkan anak juga nggak ada apa-apanya. Nah, dibandingkan siapa? Imam Abdul Wahhab Al-Warraq. Imam Abdul Wahhab Al-Warraq tidak dianggap ilmunya luas dibandingkan ulama yang ada saat itu. Bukan dibandingkan ana sama antum. Kalau ana sama antum nggak ada apa-apanya dibandingkan siapa? Imam Abdul Wahhab Al-Warraq. Maka mereka pun merasa heran, kenapa kok yang dikasih rekomendasi untuk berfatwa setelah beliau kok malah orang yang menurut mereka bukan yang paling topnya saat itu. Lihat apa jawaban beliau. Jawaban Imam Ahmad, innahu rajulun salih. Beliau itu orang salih. Beliau itu orang yang bertakwa. Dan ini yang ngasih rekom siapa? Imam Ahmad. Para ulama sekali berimam Ahmad, mereka itu punya firasah. Firasah itu adalah ketajaman di dalam menilai sesuatu. Lebih banyak benernya dibandingkan salahnya. Kalau orang punya ketakwaan, punya ilmu sekali berimam Ahmad, itu punya ketajaman dalam menilai seseorang. Gak gampang tertipu dengan penampilan luar. Berarti kalau beliau sudah melihat seorang ini orang takwa, orang soleh, itu biasanya penilaiannya itu pasti mendekati apa? Kebenaran.
dibandingkan penilaian orang-orang yang biasa-biasa saja. Terus kenapa kalau Imam Al-Warraq itu orang yang saleh? Mithluhu yuwaffaqu li isabatil haqq. Orang yang saleh itu mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa menemukan kebenaran. Lebih banyak benarnya dibandingkan apa? Salahnya. Kalau kita tanya sesuatu kan, hukum ini apa? Kan pengennya jawaban yang benar kan? Karena ketakwaan yang dimiliki oleh Imam Al-Warraq ini, akhirnya dia diberi taufik sama Allah, diberi petunjuk sama Allah untuk memberikan jawaban yang pas, yang tepat, yang benar. Itulah kenapa aku anjurkan kalian untuk bertanya kepada Al-Warraq setelah aku wafat. Berarti ketakwaan itu berpengaruh. Banyak di antara kita dengar kisahnya Imam Syafi'i sama gurunya siapa? Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Imam Syafi'i berkata, aku ngadu, mengeluh kepada guruku. Siapa nama gurunya? Al-Imam Waqi'. Su'a hifzi. Aku kok sulit ngapal. Siapa? Imam Syafi'i. Sulit ngapal. Masya Allah, Imam Syafi'i sulit ngapal. Ya. Maka kata beliau, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa kata nasihat Imam Waqi' kepada muridnya ini? Tinggalkan maksiat. Ternyata nasihatnya supaya meninggalkan maksiat. Bukan ulangi 10 kali, 20 kali, 30 kali. Enggak. Tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i itu maksiatnya apa? Ya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kemudian Imam Waqi' ini memberikan alasan, memberitahu aku kenapa kok supaya meninggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ingat, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Imam Syafi'i itu adalah orang yang kalau baca buku yang sini ditutupi, yang sini ditutupi. Takut apa? Takut kelihatan terus langsung hafal duluan sebelum yang ini. Jadi cuma dengan selintas gitu langsung hafal. Ana sama antum. Selintas. Baca berkali-kali aja enggak hafal-hafal. Maksiat. Maksiat. Ya. Maksiat mata, HP. Maksiat telinga, MP3, dengerin yang enggak jelas. Ya. Maksiat mulut, ghibah, maksiat hati, riya, sombong. Macam-macam maksiat itu. Ketika orang tidak menjauhi maksiat, maka ilmu yang akan didapatkan kurang berkah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. 6. Yang keempat. Rabi'an al-hirsu was-sabru ala talabil ilmi. An Abi Sa'id al-Khudri qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rijalu bi hadisika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala ijtami'na yawma kada wa kada fajtama'na fatahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alamahunna mimma 'allamahu Allah. Rawahul Bukhari. Wa minal isyraqati nastadi'ul hirsa 'ala talabil ilmi wat tafaqquha fid din haitsu ja'ala tilka as-sahabiyyatu tas'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam an ya'kida lahunna majlisan liyattafiqahunna fihi wa yata'allamna mimma 'allam
liyatafaqqahna fihi wa yata'allamna mimma 'allamahu Allah. Fa aina hadzal hirsul yaum? Nah, yang keempat adalah al-hirs. Apa artinya al-hirs? Ketekunan, kesungguhan, itu al-hirs. Was-sabru. Apa as-sabru? Sabar. Tekun dan sabar. Semangat, tekun, sabar, sungguh-sungguh saat menuntut ilmu. Dari mana kita ambil? Dari praktek para sahabiyah dan juga sahabat Nabi SAW, serta praktek para ulama kita. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis riwayat Bukhari bahwa di zaman Nabi SAW ada seorang wanita menemui Rasul SAW. Mereka mengeluhkan bahwa para pria, para lelaki mereka mendominasi majelismu. Mereka bisa dapat ilmu yang banyak, kami enggak. Karena para wanita enggak bisa berdesak-desakan dengan laki-laki. Ya. Lihat bagaimana yang dikeluhkan oleh para wanita di zaman dahulu. Apakah itu yang dikeluhkan oleh para wanita di zaman ini? Apa yang dikeluhkan? Uang belanjaan dikit, pulsa habis. Ya. Itu yang dikeluhkan. Tapi yang dikeluhkan oleh para ulama, oleh para sahabiyah, para wanita di zaman Rasul SAW adalah kami ini kalah, ilmu kami ini kalah banyak sama kaum pria. Karena majelismu lebih banyak dihadiri oleh kaum pria. Maka wahai Rasul, kami mohon ada satu hari khusus untuk kami saja. Untuk siapa? Untuk kaum wanita saja. Ya. Mereka enggak pengen ketinggalan ilmu dibandingkan kaum pria. Inilah emansipasi yang bagus. Bukan apa-apa pria penjaga SPBU, wanita ikut menjaga apa? SPBU. Ya. Pria jadi kernet, wanita ikut jadi kernet. Nanti lama-lama pria jadi tukang macul, wanita ikut macul gitu. Emansipasi yang positif adalah ketika kaum wanita ingin mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Maka Nabi SAW berkata, istami'na yawma kadha wa kadha. Ya sudah, kalian silakan kumpul pada hari anu, dikasih hari khusus oleh Nabi SAW. Setelah kumpul, kemudian Nabi SAW pun memberikan kajian kepada kaum wanita secara khusus. Hadis riwayat Bukhari. Itu menunjukkan adanya al-hirs, adanya semangat, adanya kesungguhan. Ya. Sehingga betul-betul hadir pengajian dan mereka menyimak. Maaf, tidak seperti sebagian orang di zaman ini. Masya Allah, sudah bagus hadir pengajian, bagus alhamdulillah, daripada yang nggak hadir. Tapi sayangnya tidak sedikit di antara mereka yang hadir di situ malah ngobrol. Nanti kita akan jelaskan adab at-talib ma'a syaikhihi. Adab seorang santri kepada gurunya. Tidak boleh tidak menyimak, itu enggak boleh. Harus menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Ini ngobrol sendiri. Kalau enggak ada tandemnya, enggak ada lawan ngobrolnya lewat medsos. Sama aja ngobrol. Mau lagi ngaji malah dolanan WA. Ya. Ngobrol juga, cuman online. Kalau yang tadi offline. Ya. Baik. Qala al-Imam. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, haqqun 'ala talabatil ilmi bulughu juhdihim fil istiksari min ilmihi was sabri 'ala kulli 'aridin fillahi fi talabihi. Naam.
Qala Imam Syafi'i, lihat pesannya Imam Syafi'i, bagaimana beliau jadi imam. Haqqun ala talabatil ilm bulughu juhdihim fil istikthari min ilmihi. Wajib bagi setiap santri untuk memaksimalkan semangat mereka dan usaha mereka sampai puncaknya. Bulughu juhdihim, memaksimalkan semangat mereka, memaksimalkan potensi mereka, fil istikthari min ilmihi, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Wajib kalau pengen dapat ilmu. Fa innal ilma idza a'taita kullak a'taka ba'dah. Kata para ulama, ilmu itu kalau seluruh potensi yang kamu miliki semuanya engkau berikan untuk ilmu itu, ilmu cuma ngasih sebagian. Kalau kita punya potensi 100, kita kerahkan semua potensi itu untuk mengejar ilmu, ilmu cuma ngasih kita 50. Bagaimana kalau kita cuma ngasih ilmu 10 potensi kita? Ilmu akan kasih kita berapa? Ya. Masing-masing dari kita itu sebenarnya punya potensi. Cuman banyak di antara kita belum memaksimalkan potensinya. Saya kasih ilustrasi. Antum itu punya potensi untuk lari cepat. Kapan kelihatan potensi maksimal antum? Ketika dikejar anjing. Itu namanya the power of kepepet. Saat itu antum akan ketahuan, oh ternyata saya bisa lari sekencang ini. Kenapa kita hari-hari biasa larinya nggak kencang? Karena kita tidak memaksimalkan potensi kita. Antum pernah dalam semalam bisa ngapalin sekian banyak ayat? Pernah? Pernah, kalau besok ujian. Berarti ternyata kita bisa. Cuman hari-hari biasa kita tidak maksimalkan potensi itu. Para ulama kita dahulu, gak malam ujian, gak malam bukan ujian, mereka itu memaksimalkan potensinya. Otak itu kayak mesin. Otak itu kayak mesin. Ketika mesin itu terus digunakan, maka dia akan lancar. Ya. Untuk dimanfaatkan. Sebaliknya kalau otak itu dibiarkan, mesin dibiarkan, rusak. Motor yang dibiarkan setahun dengan motor yang dipakai setiap hari, lebih awet mana? Yang dipakai setiap hari. Kalau dibiarkan setahun nggak digunakan dengan dalih supaya awet, apa jadinya? Karatan. Ya. Anak kasih ilustrasi yang lain. Antum itu kalau bangun tidur, baru bangun, melek, langsung suruh lari 10 kali mengelilingi masjid ini. Bisa? Bisa? Kenapa? Kenapa? Karena fisik kita itu belum siap. Habis istirahat. Sekarang ini, kalau untuk suruh lari 10, kuat? Ayo lari. Kuat. Kenapa? Karena kita sudah aktivitas jalan dari asrama ke sini. Itulah otak. Otak itu kalau dibiarkan nganggur akan lemes. Tapi kalau otak itu setiap hari kita gunakan untuk mikir, untuk menghafal, untuk murojaah, untuk bertanya, maka otak itu akan tajam.
akan sampai ke potensinya yang paling puncak. Maka rugi seandainya santri itu jarang menggunakan otaknya. Daripada mikirin apa itu, sekak-sekak apa itu namanya, catur, ya. Mendingan mikirin apa? Makna ayat Al-Quran, lebih bermanfaat. Ya. Pemain catur itu pinter-pinter enggak? Pinter. Pinter apa? Pinter main catur. Seandainya potensi kecerdasan mereka itu digunakan untuk ngapalin Quran, memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahsyat. Master apa namanya itu? Ya master catur. Ya, jadi master Quran itu kan Masya Allah. Ya. Nah, was-sabru ala kulli 'aridin fillahi fi talabil ilmi. Dan wajib untuk bersabar menghadapi seluruh cobaan saat menuntut ilmu. Nanti kita akan lihat bagaimana kesabaran para ulama kita. Dahsyat luar biasa. Masya Allah. Nah. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa yanbaghi an yakuna harisan 'ala at-ta'allumi muwadhiban 'alaihi fi jami'i awqatihi lailan wa naharan hadran wa safaran wa la yadhhabu awqatahu fi ghairil 'ilm wa la yadhhabu awqatihi ولا يذهب أوقاته في غير العلم ويأخذ بقدر الضرورة للأكل والشرب والنوم. Nah, ini kita akan membawakan perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah orang yang umurnya paling sekitar 40 tahun saja. Bahkan seingat saya nggak sampai 40 tahun. Tapi lihat warisan yang beliau tinggalkan. Warisan di sini bukan duit, bukan rumah. Tapi apa? Ilmu. Salah satu buku beliau sampai sekarang dibaca di seluruh penjuru dunia. Apa itu? Riyadhus Shalihin. Antum cari di negara manapun di dunia ini, pasti dengan izin Allah ada kitab Riyadhus Shalihin. Di Afrika ada, di Cina ada, di Amerika ada, di Indonesia apalagi. Satu saja karya beliau. Padahal beliau bukan cuma satu itu karya beliau. Beliau punya kitab namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Segini tebalnya. Segini tebalnya. Dari sini sampai sini tebalnya. Di perpus kita ada. Kitab fikih. Kitab fikih perbandingan mazhab. Ya. Itu baru satu. Masih banyak bukunya beliau yang lainnya. Buku hadis beliau punya. Buku fikih beliau punya. Buku akhlak beliau punya. Ya. Usianya nggak nyampe 40 tahun. Bagaimana beliau bisa memiliki ilmu yang sedemikian luas? Lihat kata-kata beliau. Wa yanbaghi an yakuna harisan 'ala ta'allumi. Seorang talib, seorang santri harus punya hirs. Apa tadi hirs? Ketekunan, kesungguhan, semangat. 'Ala ta'allumi, untuk belajar, muwadhiban 'alaihi fi jami'i awqatihi. Seluruh waktunya digunakan untuk belajar. Imam Nawawi ini yang nangis. Kenapa? Karena dipaksa main. Kalau sekarang anak-anak nangis karena gak boleh main. Kalau beliau nangis karena dipaksa main. Diajak sama temennya, ayo main. Gak mau main, gak mau main. Sampai nangis. Itu Imam Nawawi. Sejak kecil sudah seperti itu. Kan kayak antum kan? Masya Allah. Nangis gak mau main. Dipaksa supaya mau main. Sehari minimal beliau hadir 14 majelis taklim. Sehari. Minimal. Jadi kalau cuma daurah pagi sampai siang. Tidur. Habis itu pada asar. Istirahat. Belum ada apa-apanya. Ya. Jadi jangan
Hebat anak udah ada daurah seharian, belum ada apa-apanya. Lailan wa nahara, malam dan siang. Seluruh waktu digunakan untuk talabul ilm. Hadaran wa safara. Ketika mukim maupun ketika safar. Sehingga enggak ada waktu nganggur. Adanya adalah ilmu. Wala yadhhabu awqatuhu fi ghairil ilm. Dan tidak boleh seorang santri waktunya itu hilang untuk selain ilmu. Wa ya'khudhu biqadri ad-darurati lil akli wasyurbi wan naum. Loh, kalau buat ilmu kapan makannya, kapan minumnya, kapan tidurnya, sesuai dengan kadar darurat. Masya Allah. Jadi makan dan minum itu waktu darurat. Darurat itu berarti apa? Cukup seperlunya saja. Jadi enggak dari ibadah Isya sampai jam 10 malam masak terus. Ini mau mondok apa mau jadi chef? Ya. Tahu chef? Chef itu darsun, itu chef. Ya. Ahli apa? Ahli masak. Ya. Seperlunya, makan itu seperlunya. Nanti kita akan lihat bagaimana subhanallah para ulama kita itu makan itu mereka antara makan roti yang dimamah dengan roti yang langsung ditelen, mereka milih roti yang langsung ditelen. Roti yang harus dikunyah dengan roti yang empuk, mereka milih roti yang empuk. Kenapa? Karena antara mengunyah roti yang keras dengan roti yang empuk, bedanya bisa untuk baca Quran sekian puluh ayat. Nanti kita akan lihat habis ini. Itulah para ulama kita. Makanya jadi ulama. Ya, ulama beneran. Bukan ulamaan. Nah. Wa fi sahih Muslim 'an al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah qala la yustata'u al-ilmu bi rahatil jasad. Wa qala al-Imam Ibn al-Qayyim mu'arrafan as-sabr fa huwa khuluqun fadilun min akhlaqin nafsi yamtanihu bihi man fa'ala ma la yahsunu wa la yajmalu. Wa huwa quwwatun man quwwatan nafsa allati biha salahi sya'niha wa qawami allati biha salahu sya'niha wa qawamu amriha. Naam. Ini kaidah yang disampaikan oleh Imam Yahya Ibn Abi Katsir. Apa kata beliau? La yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan santai. Kalau antum nyantai saat mondok, nggak dapat ilmu. Ilmu itu membutuhkan capek. Harus capek kalau pengen dapat ilmu. Itu kaidah yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Jadi memang harus capek. Ustaz masuk dari jam 7. Emang harus capek. Kalau nggak capek itu namanya rekreasi, piknik. Nah, piknik aja capek. Ya. Apalagi mencari ilmu, memang harus capek. Main bola aja capek sampai keringetan. Coba kapan antum belajar di kelas sampai keringetan? Main bola aja keringetan. Memang harus capek. Menuntut ilmu itu harus capek. Gak bisa tidak. Ya. Nah, bagaimana supaya bisa tetap semangat Ustaz? Sabar. Makanya kata Imam Ibn al-Qayyim apa? Khuluqun, ketika beliau mendefinisikan sabar, khuluqun fadilun min akhlaqin nafsi yamtanihu bihi man fa'ala ma la yuhsinu wa la yujmil. Orang itu akan tetap istiqomah untuk melakukan sesuatu yang tidak dia kuasai. Supaya tetap istiqomah di jalan itu walaupun dia tidak menguasai di awal, itu dengan sabar. Anak tanya sama antum yang hadir di sini, terutama yang baru-baru, yang tamatan SMK, tamatan SMA, tamatan apa? Ya sekolah umum lah.
Antum pernah di SMK belajar ilmu namanya nahwu? Pernah atau belum? Belum kan? Kan bingung kan? Ada ism, ada apa lagi? Fi'il, ada apa? Harf. Ada ismun, ada fi'ilun, ada harf. Apa ki? Panganan apa ki? Bingung yes. Pula balik ismun apa? Mikir lama. Belum selesai mikir, ustadznya sudah pindah materi yang baru. Sabar itu adalah senjata orang untuk tetap istiqomah menekuni sesuatu yang tidak dia kuasai sebelumnya. Maka sering ana sampaikan sama santri-santri, jangan kalah sama bayi. Jangan kalah sama bayi. Malu kalah sama bayi. Bayi itu bisa sampai lari kenceng setelah bersabar latihan. Lama nggak latihannya bisa sampai lari kenceng bayi? Lama. Apa dulu? Tengkurap dulu, terlentang, tengkurap, miring, terus duduk. Setelah itu latihan berdiri pegangan, baru latihan melangkah 1, 2 jatuh. Ya. Jatuh kadang-kadang berdarah, nangis. Tapi apakah bayi itu terus putus asa? Pernah nggak ngelihat bayi gantung gigi? Capek latihan jalan, sudah aku putus asa. Pernah lihat bayi seperti itu? Jangan kalah sama bayi. Jalan itu sesuatu yang berat buat bayi. Dia awalnya dia nggak tahu bagaimana cara berjalan. Dia nggak bisa jalan. Tapi dia mau berlatih. Antum tamat SMA nggak tahu apa itu ism, apa itu fi'il, apa itu harf. Antum nggak tahu. Sebagaimana dahulu antum nggak tahu kosakata yang sekarang antum sudah miliki ratusan kosakata. Antum begitu masih bayi tahu ini namanya lampu, ini namanya meja, ini namanya mic, ini namanya kertas. Antum tahu? Nggak tahu. Tapi kita tetap sabar untuk belajar. Sehingga sekarang bisa menguasai sekian ratus kosakata. Ya. Maka jangan kemudian baru sehari pertama kayaknya orang mungkin gitu. Apalagi lihat samping-sampingnya sudah pada pernah mondok, ya. Anak belum pernah mondok sama sekali, bingung. Sabar. Memang belajar itu butuh kesabaran. Ya. Gak lama seperti itu tuh. Tahu-tahu nanti setengah tahun kemudian sudah familiar dengan istilah apa? Ism, fi'il, harf. Berarti kemudian gak ada tantangan. Ada lagi tantangan nanti. Kelas 2 pelajarannya sudah naik lagi. Ya. Kelas 3 apalagi nanti ketemu lagi. Kelas 3 selesai gak ada tantangan. Ada lagi. Semakin tinggi ilmunya. Prosesnya memang seperti itu. Ya kalau memang belajar bahasa Arab memang awalnya adalah masmuka, ismi, Ahmad, min aina ji'ta. Memang seperti itu. Hadza kitabun. Itu memang semuanya seperti itu awalnya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung pengen megang kitab Fathul Bari. Megang aja bisa. Ya. Memang prosesnya dari awal memang seperti itu. Hadza kitabun, hadza kursiyun. Memang seperti itu. Ana pun juga mengalami hal yang serupa. Ya. Al-hirsu was-sabr. Naam, waqad daraba ulama'una arwa'al amsilati fi as-sabri wat tahammuli 'ala talabil ilmi. Ini sekarang kita akan baca bagaimana para ulama kita itu ngasih contoh sabar dan semangat tekun dalam menuntut ilmu. Naam. Wa qala al-Imam Ibnu Thahir rahimahullah, qultu dama fi talabil hadisi marratan bi Baghdad wa ukhra bi Makkah. Kuntu amshi hafiyan fil harri fa lahiqani dhalika wa ma raqibtu dabbatan qattu fi talabil hadis wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri.
وما سألت في حال الطلب أحدا كنت أعيش على ما يأتي. Lihat contoh apa yang dialami oleh Imam Ibnu Tahir, salah satu ulama besar abad itu, salah satu ulama Islam. Apa kata beliau? Lihat bagaimana perjuangan beliau mencari ilmu. Bultu ad-dama. Aku itu kencing darah. Kencing darah. Fi talabil hadithi marratain. Aku mengalami kencing darah selama masa mencari hadis 2 kali. Marratan bi Baghdad wa ukhra bi Makkah. Pertama aku mengalami itu ketika sedang berada di kota Baghdad. Yang kedua ketika aku sedang berada di Mekah. Nanti kita akan tahu kenapa bisa beliau seperti itu. Kuntu amshi hafiyan fil har falahiqani dzalik. Dalam melakukan perjalanan mencari ilmu itu, aku kemana-mana gak punya alas kaki. Sandal aja gak punya beliau. Sekarang kita kan Masya Allah gonta-ganti sandal. Sarana, fasilitas yang kita miliki banyak. Beliau beli sandal aja gak punya. Gak punya duit untuk beli sandal. Padahal saat itu jalannya tidak seperti sekarang. Kuntu amshi fil har. Aku jalan di atas pasir yang panas. Kalau sudah musim panas di Arab itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Kita paling berapa? 30 itu sudah panas. 32. 50 derajat Celcius panasnya. Gak ada payung, bawahnya panas. Itu yang membuat beliau sampai kencing darah. Kenapa beliau melakukan perjalanan? Untuk nyari ilmu. Wa ma raqibtu dabatan qad fi talabil hadis. Selama aku melakukan perjalanan untuk mencari ilmu ini, ilmu hadis, aku tidak pernah naik tunggangan sekalipun. Kemana-mana aku jalan kaki karena boro-boro untuk beli kendaraan. Sandal aja nggak punya untuk beli. Jadi kalau misalnya antum belajar berangkat kemana cuma jalan kaki atau pakai sepeda, itu belum ada apa-apanya. Dari rumah ke sini pakai sepeda bolak-balik, itu belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama kita. Bahkan seandainya kita jalan kaki dari sini ke Masjid Agung untuk menghadiri pengajian, belum ada apa-apanya. Para ulama kita, mereka jalan kaki ratusan kilometer, ribuan kilometer untuk mencari ilmu. Sehingga mereka menghargai ilmu yang mereka dapatkan. Karena mereka tahu ini ilmu mahal. Saya dapatkan dengan pengorbanan. Sampai berdarah-darah air seniku. Maka mereka menghargai betul ilmu yang mereka dapatkan. Tidak seperti kita, sebagian dari kita. Ilmunya didapatkan dengan begitu mudah sehingga tidak dihormati ilmu tersebut. Wa ma raqibtu dabatan qad wa kuntu ahmilu kutubi 'ala dhahri. Dan semakin berat lagi karena beliau kemana-mana kitabnya dibawa di atas pundaknya. Jadi jangan dibayangkan kitabnya itu seperti ini. Ini bukan kitab ini. Ini diktat. Kitabnya itu berjilid-jilid. Kemana-mana dibawa sama beliau. Tidak seperti anak sekarang. Bawa kitab digulung-gulung, taruh apa? Saku. Gak ada penghormatan kepada ilmu. Ilmu itu harus dihormati. Bawaannya yang baik, diamalkan, dibaca, ditekuni. Wa ma sa'altu fi halit talabi ahada kuntu a'ishu ala ma ya'ti. Gak pernah selama aku belajar minta kepada orang lain. Gak pernah. Itu perwira namanya. Menjaga kehormatan dirinya. Tidak mau jadi beban orang lain. Wah, kalau gak minta mati. Enggak, ini buktinya hidup. Ya sekarang sudah wafat. Beliau gak mati. Terus bagaimana?
Aisyu ala ma ya'ti. Pokoknya aku makan apa yang datang gitu aja. Enggak mau minta beliau. Menjaga kehormatan dirinya. Ya. Maka kalau kita sudah dikirimi sama orang tua untuk sahur, masih minta-minta terus, malu. Ya. Udah dikirimi bulanan sekian ratus ribu, masih minta lagi. Kirimi minta lagi, kirimi minta lagi. Ya. Latihan kita untuk sabar dalam mencari ilmu. Kecuali kalau antum di sini gak disediakan makan. Makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Terus apa lagi gitu loh. Jajan Ustaz, Masya Allah. Ya jajan emang berapa sih? Masa saben dina some. Ya. Latihan sabar. Nanti ada pembahasan khusus itu. Ya. Di poin yang ke-6, al-ibtiadu anit taraf. Tidak boros. Itu ada khusus nanti pembahasannya. Nah. Wa qala Muhammad bin Ismail as-Sa'ih rahimahullah, kuntu fi ihda safrati bi Baghdad, famarra bina Ahmad bin Hanbal wa huwa ya'du wa na'lahu fi yadihi. فأودى أبي هكذا بمجامع ثوبه فقال يا أبا بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي إلى متى تعد مع هؤلاء الصبيان قال إلى الموت. Lihat sosok sekali berimam Ahmad. Suatu hari ada seorang ulama namanya Muhammad ibnu Ismail as-Sa'igh. Beliau sedang safar. Qadarullah di tengah safar itu beliau ngelihat Imam Ahmad. Ngelihat apa? Imam Ahmad. Lewat Imam Ahmad sambil lari-lari kecil. Supaya larinya lebih cepat, maka sandal beliau lepas, kemudian beliau kempit. Dikempit itu apa? Dijepit, ya. Wa na'lahu fi yadihi, dia pegang di tangannya supaya larinya apa? Cepat. Maka bapaknya Muhammad bin Ismail, siapa? Siapa bapaknya Muhammad bin Ismail? Ya Ismail lah. Namanya Muhammad bin Ismail, bapaknya Ismail. Maka bapaknya Muhammad bin Ismail atau Ismail as-Sa'igh itu cepat-cepat ngejar Imam Ahmad. Kemudian ketika kekejar Imam Ahmad, beliau berkata, ya Aba Abdillah, ala tastahi. Wahai Imam, apa engkau enggak malu lari-lari seperti itu? Engkau imam loh. Engkau imam besar, lari-lari seperti itu. Nenteng apa? Sandal, apa enggak malu? Ila mata ta'du maha ulai sibyan, sampai kapan engkau lari bareng anak-anak kecil itu? Anak-anak kecil pada ikut lari. Ini bukan lari-lari pagi antum keliling, bukan. Ini lari mengejar majelis taklim. Atau lari mengejar ulama, pengen ketemu sama ulama, berguru sama ulama tersebut, pengen tanya sama ulama tadi. Imam loh. Sudah jadi imam, masih seperti itu ngejar ulama yang lainnya, hadir di pengajiannya, menyertai ulama yang lain terus. Sampai kapan kamu akan seperti ini? Apa kata beliau? Ilal maut. Aku akan terus seperti ini sampai aku mati. Berarti tidak ada namanya selesai mondok atau belajar, enggak ada. Belajar itu sampai mati. Kapan istirahatnya? Kalau sudah mati. Ya. Anak kayaknya sampai kelas 1 saja, jangan kan kelas 1. Sampai kelas 3 pun belum selesai belajar. Terus kita belajar. Ya. Ini perjuangan Imam Ahmad. Nah. Wa qala Ubaid bin Ya'ish rahimahullah,
aqamtu 30 sanatan ma akaltu biyadi ya'ni bil laili kanat ukhti tulqimuni wa ana aktubu. Lihat, imam namanya Ubaid ibnu Ya'ish. Aqamtu 30 sanah ma akaltu biyadi ya'ni bil lail. Selama 30 tahun aku enggak pernah makan dengan tanganku sendiri ketika malam hari. Males apa gimana? Enggak sempat. Terus makan enggak? Makan. Kanat ukhti tulqimuni wa ana aktub. Aku makan disuapi sama kakakku, sama adikku, sama saudariku. Aku sibuk nulis. Tanganku ini enggak sempat untuk makan. Sehingga karena saking sibuknya, saudariku yang ngasih makan. 30 tahun. Enggak ada waktu untuk makan sendiri. Coba sekarang, waktu kita buat makan berapa menit? Sengaja ana di sini, kita di sini di pondok ini tidak nyuruh antum masak sendiri, sengaja. Ya. Padahal bisa saja kita bikin jadwal masak, bisa saja. Tapi kenapa? Untuk menyediakan waktu buat belajar. Terus ngapain masak sendiri lagi gitu loh. Wong sudah dimasakin, ngapain masak lagi? Gak enak. Itu namanya sabar. Ya. Sabar. Mencari ilmu itu butuh sabar. Ya. Para ulama kita itu ada di antara mereka yang nanti kita akan pelajari. Gak sempat masak. Beli ikan gak sempat masak. 2 hari atau 3 hari gak sempat masak. Akhirnya apa? Dimakan mentah-mentah sama mereka. Gak sempat mereka. Ya. Karena waktu buat mereka itu sangat berharga. Itulah kenapa mereka bisa mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak dan sedemikian bermanfaatnya. Nah. وقال علي بن الحسن بن شقيق رحمه الله كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة فقمنا لنخرج فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث أو ذاكرته بحديث فما زال يذاكرني وأذاكر فما زال يذاكرني wa udzakirhu hatta ja'al muadzinu fa'adzana li sholati subhi. Ini kisah nyata 2 ulama. Yang pertama Ibnul Mubarak, yang kedua adalah Ali Ibnul Hasan Ibnu Syaqiq. Imam Ali sama Imam Ibnul Mubarak. Mereka sholat Isya bareng di masjid. Sholat Isya bareng di masjid. Saat itu musim dingin, dingin sekali. Di sini dikatakan fi lailatin syatawiyatin baridah. Di musim dingin yang sangat dingin malam-malam. Antum awal-awal datang ke sini kan merasakan apa? Dingin sekali. Itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Setelah sholat Isya, beliau berdua keluar. Sampai di pintu masjid. Mereka mudzakarah, murajaah, mengulang pelajaran. Ini ada hadis kayak gini. Iya betul ada hadis itu. Menurut antum gimana hadisnya? Hadisnya gini. Terus berdiri di depan pintu masjid di malam musim dingin. Terus asyik seperti itu sampai tahu-tahu sudah adzan subuh. Enggak kerasa. Dinginnya malam, berdirinya berdua di depan pintu masjid, angin, hawa dingin, capek, enggak kerasa semuanya. Itulah yang namanya semangat baca. Bukan mental. Mental apa? Tempe. Atau mental kerupuk
Kudanen. Wis kerupuk kudanen maning. Ya. Bukan kerupuk melempem, kerupuk kudanen gimana emplek-emplek kayak gini. Mental kok kerupuk kudanen. Nah. Semangat. Itu yang menyebabkan dengan taufik dari Allah mereka jadi ulama besar. Ya. Tahan banting. Musim panas, musim dingin. Ya. Sekarang kita enak sekali. Masya Allah duduknya pakai karpet. Karpetnya tebel lagi. Ada kipasnya. Tinggal tambah AC aja. Ya. Nyaman sekali kita. Itu makanya saking nyamannya jadi pada ngantuk. Ya. Pergantian jam pulang kamar tidur. Pergantian jam 5 menit tidur. Ya bablas. 5 menit kok buat tidur. 5 menit itu hanya cuma untuk meregangkan apa? Tangan, buat goyang-goyang kepala, wudu. 5 menit pulang kamar tidur. Ya bablas. Nah. Qala Abu Hilal al-Askari rahimahullah wa huqiya an Sa'lab al-Luhawi annahu kana la yufariquhu kitabun yatrusuhu. فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة متكئا يدعو فيها كتابا ويقرأ. Nah, ini kisah tentang seorang ahli bahasa namanya Imam Sa'lab. Siapa? Imam Sa'lab. Beliau jadi ahli nahwu, jadi ahli bahasa itu karena nggak pernah lepas dari buku. Kemana saja selalu bawa buku. Bukan cuma bawa ya. Kalau bawa sih banyak orang cuma taruh gitu aja. Bawa maksudnya dibaca. Kemana aja megang buku. Saking beliau sukanya baca. Kalau diundang sama orang. Ayo makan malam. Mau dengan syarat. Sediakan tempat di sampingku untuk naruh buku. Jadi nggak mau beliau ngobrol terus, nggak mau. Tapi sediakan tempat buat buku. Nanti di situ saya sambil kita sambil makan, tapi saya juga sambil baca. Jadi nggak ada waktu itu. Antum sekarang ya, kadang-kadang makan itu kan sebenarnya cuma 5 menit, 10 menit sudah selesai kan. Yang bikin lama apa? Ngobrol. Ya. Habis makan ngobrol, mending kalau ngobrolin pelajaran. Ngalor ngidul nggak jelas, ngobrolin film lagi. Ya. Ramutu tenannya. Ngobrol film. Ya. Nggak mutu sama sekali isi dari obrolannya itu. Mending kalau ngobrolin gimana untuk belajar hari ini kayak gini. Anak nggak paham ini. Oh ya sini. Masya Allah. Ya. Nah. Qala Ibnu Aqil rahimahullah. Qala Ibnu Aqil rahimahullah. Inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri hatta idza ta'attala lisani an mudzakarah wa munadharah wa basari an mutala'ah a'maltu fikri fi halati rahati wa ana mustatrihun fala anhadu illa wa qad khatara li ma asturu. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Apa kata beliau? Inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Tidak halal untukku menyia-nyiakan 1 jam pun dalam umurku. Enggak halal. Pokoknya setiap menit harus ada sesuatu yang saya dapatkan berupa ilmu. Kata beliau, ya, hatta idza ta'attala lisani an mudzakaratin aw munadharah. Kalau bisa aku mulut ini digunakan untuk mudzakarah, murajaah, munadharah, diskusi. Taib. Kalau nggak ada tandemnya, nggak ada apanya, nggak ada lawannya. Kalau namanya murajaah itu kan mudzakarah, diskusi kan harus ada lawannya. Kalau nggak ada, apa yang aku lakukan? Mutalaah, baca. Ya.
Kalau baca kan nggak perlu teman, cukup ada buku dibaca. Nah, terus bagaimana? Kalau misalnya teman nggak ada untuk diskusi, buku juga nggak ada untuk dibaca, waktunya istirahat. Apa kata beliau? A'maltu fikri fi halati rahati wa ana mustatrah. Maka aku pun saat waktu istirahat sedang berbaring, aku putar otakku. Aku aktifkan pikiranku. Mikir. Fala anhadu illa waqad khatara lima asturuh. Ketika aku bangkit tidur, sudah ada sesuatu yang di benakku untuk aku tulis di kertas. Gak ada waktu yang sia-sia. Gak ada. Terus yang ada di benaknya ilmu. Terus seperti itu. Terakhir, na'am. Qala Khalaf ibn Hisham rahimahullah, ushkila alayya babun minan nahwi fa anfaqtu 80,000 dirhamin hatta haziktuhu. Naam. Qala Khalaf ibn Hisham, ini pengorbanan harta. Pengorbanan apa? Harta. Qala Khalaf ibn Hisham, ushkila alayya babun minan nahwi. Kata beliau, aku pernah gak faham satu bab dalam ilmu nahwu. Satu bab. Antum sudah sampai bab apa? Ya. Anwa'ul kalimah ya. Misalnya satu bab gak faham. Entah bab apa, pokoknya satu bab gak faham. Supaya faham apa yang beliau lakukan. Fa'anfaqtu 80,000 dirhamin. Maka aku keluarkan biaya 80,000 dirham. Satu dirham itu berapa? Satu dirham itu kira-kira 50.000 rupiah. Berarti 50.000 kali 80.000 berapa? Berapa? 50 kali 80 berapa? Berapa? 400 tambahin 06. Tambahin 06 berapa? 400 juta. Beliau keluarkan biaya 400 juta supaya paham sampai menguasai satu bab itu. Mana pengorbanan kita untuk cari ilmu? Yang dikorbankan itu bukan cuma waktu. Yang dikorbankan bukan cuma tenaga, duit. Duit dikorbankan. Ustaz, ini berarti anak besok nambah sangu yang banyak. Bukan sangu buat makan. Sangu buat beli kitab. Ya, untuk bayar SPP. Ya. Memang harus berkorban. Dapat ilmu itu harus berkorban. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Salah satunya adalah duit, harta. Butuh duit. Beli buku, bayar SPP, transportasi, itu butuh. Jangan bayar SPP telat-telat, beli pulsa nggak pernah telat. Ya. Insya Allah di sini tuh nggak nyampe 400 juta. Ya, antum 3 tahun full di sini bayar nggak nyampe 300 juta. 10 juta aja kayaknya nggak nyampe kok. 200.000 sebulan. 250 ya sama makan. Kali 12 berapa? Berapa? Kali 10 2.500.000. Iya kan? Tambah 500 berarti 3 juta. Kali 3 tahun berapa? 9 juta. Dapat berapa bab? Dapat berapa bab? Kayak gitu masih nunggak. Harus berkorban.
Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.